Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dalam program Tausiah Pagi yang merupakan program Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, dalam limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pagi hari ini, Tausiah Pagi, tak lupa sebelumnya saya ajak ibu-ibu, mari kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah untuk menuntut ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh ustazah-ustazah kita. Semoga rangkaian nasihat ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah, dan akan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Baik, untuk materi pagi hari ini, tema yang akan dibawakan adalah Ramadan, momentum membumikan Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Kak Uti. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati kita simak penyampaian tausiah, dan mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan khusyuk. Semoga keberlimpahan barokah dari Allah dan ilmu yang bermanfaat bisa kita dapatkan. Baik, saya persilakan kepada Kak Uti untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadholi. Ya, terima kasih atas waktunya Ustazah Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah sebagai taman surganya Allah, yang dimana aktivitas kita ini insya Allah diridhoi oleh Allah. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Apa kabar ibu-ibu dan akhwati Truli Muslimah Brebes yang insya Allah dirahmati oleh Allah, insya Allah dalam keadaan terbaik ya ibu-ibu dan akhwati semua. Nah, kita di sini sudah memasuki 22 hari Ramadan. Semoga puasa kali ini, Ramadan kali ini menjadi bentuk ketaatan kita kepada Allah dan menjadikan kita juga sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu Ramadan momentum membumikan Al-Quran. Sahabat Truli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan yang sering kita dengar ini, masjid-masjid, musola-musola, dan rumah-rumah, orang-orang ya pada mengaji, berlomba-lomba mengaji Al-Quran demi mencapai khatam
hatam Quran ya. Ada yang mengejar 1 kali, ada yang mengejar 2 kali, bahkan 3 kali hatam Quran. Mereka di sini berlomba-lomba lagi untuk hatam Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan ini. Tetapi yang menjadi renungan kita semua, yaitu apakah kita hanya rutinitas tahunan saja untuk menghatamkan Al-Quran, ataupun kita membaca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita secara menyeluruh atau secara kafah. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati Allah, Al-Mubarak bukan adalah bulan ya yang dirindukan kehadirannya. Namun sangat singkat sekali, sering kita abaikan. Dan seharusnya bagaimana sih sikap yang seharusnya menghidupkan bulan Ramadan ini? Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, Ramadan Al-Mubarak yang dikenal dengan berbagai keistimewaannya, yang dikenal sebagai Sahrul Quran, Sahrul Jihad, Sahrul Mubarak, Sahrul Siam, dan beraneka ragam julukan yang menggambarkan keutamaannya. Sahabat Ruli Muslimah Brebes, sebagaimana ungkapan Arab ya, banyaknya nama menunjukkan kedudukan dari objek yang dinamai tersebut. Menariknya, bulan Ramadan ini tidak hanya dikenal sebagai Sahrul Siam atau bulan yang ditegakkannya saum Ramadan, tapi Sahrul Quran yang ditegaskan para ulama sebagai bulan yang diturunkannya Al-Quran. Berdasarkan dalil dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyinya artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat yang agung ini Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita semua ya, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, di mana malam ini adalah malam yang sangat istimewa, yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Al-Quran turun secara langsung keseluruhannya, dari Lauful Mahfuz ke langit dunia. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, Allah memperjelaskan kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai hak dan yang batil. Sahabat Ruli Muslimah Brebes, dari kedua ayat tadi menjelaskan ya keagungan bulan Ramadan. Sayyidina Atta bin Halil Abli Arusitah dalam At-Tafsir fi Usul At-Tafsir menjelaskan hudalin nas di sini bermakna menjuluki mereka pada jalan yang lurus. Wal bayyinati minal hud bermakna sebagai bukti-bukti yang qat'i dan mukjizat bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sebagai petunjuk yang telah Allah atur untuk kehidupan kita sebagai manusia. Al-Quran adalah mukjizat ya, sebagai salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa. Kemukjizatan Al-Quran tersebut tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan mukjizat para rasul sebelum-sebelumnya. Mukjizat mereka berlaku hanya pada saat mereka hidup saja. Seperti contohnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan misalnya hanya terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, pada zaman Nabi Musa. Adapun kemukjizatan Al-Quran berlaku hingga saat ini, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawanya telah lama wafat.
Di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Dalam mengomentari ayat di atas, Syekh Wahba Az-Zuhaili menyatakan kalimat sungguh kami pula yang menjadi penjaganya, yakni dari kepunahannya, dari penambahannya, dan pengurangannya. Al-Quran adalah hujah untuk kami para makhluk hingga hari kiamat nanti. Kami menurunkan Az-Zikra sebagai petunjuk, rahmat, dan obat, juga cahaya untuk manusia, untuk seluruh alam. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, interaksi dengan Al-Quran wajib kita lakukan. Berharap selalu pada jalan yang lurus. Di sini sejarah mencatat ya, kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran. Jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kejayaannya, kesuksesannya, kebahagiaannya di dunia dan akhirat sudah pasti menjadi milik kita semua sebagai kaum muslim. Namun sebaliknya ya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka kesedihan, kekhawatiran, kesengsaraan sudah pasti akan menempa mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Ruli Muslimah Brebes, bukti terbesar cinta kita atau seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami, merenungi, dan memikirkan makna-makna Al-Quran tersebut. Namun sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran tersebut dan tidak merenungi maknanya. Di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan, mentazaburi, Al-Quran adalah hukumnya wajib. Dengan jalan tazabur, maka diketahuilah makna-makna Al-Quran yang sesungguhnya. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gamblang, sudah menjelaskan jelas bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Namun sekarang yang kita lihat fenomenanya adalah masih ada manusia yang mencari jalan selain dari Al-Quran. Mereka tidak mengacuhkan Al-Quran. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka merasa terganggu dengan baca Al-Quran. Menolak isi dan aturan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Mereka malah bahkan dengan berani ya mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zamannya lagi gitu. Dengan perkembangan zaman sekarang. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran ini mengekang kebebasan mereka sebagai hak asasi manusia gitu ya. Tindakan mereka jelas merupakan tindakan yang sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya gitu ya. Sahabat Ruli Muslimah Brebes, perilaku mencapakan Al-Quran adalah dosanya besar gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berperilaku demikian. Banyak perilaku yang termasuk hijr Al-Quran atau mencapakan Al-Quran tadi. Sahabat Ruli Muslimah Brebes, demikian pula tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, tidak menjauhi larangan-larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran dengan hal lain seperti lebih senang dan tenang mendengar melantunkan syair, musik, lagu, nyanyian lainnya selain dari Al-Quran, sibuk mempelajari perkataan, permainan, pembicaraan atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Quran. Itu semua menurut Ibnu Katsir termasuk perilaku mencapakan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan mencampakkan Al-Quran akan yang pertama menjadikan pelakunya tenggelam dalam lumpur kesesatan yang nyata. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 60. Dadanya terasa sempit dan sesak meskipun dia memiliki harta yang berlimpah. Dia terkekang dalam kehidupan yang sempit lagi sulit dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik.
Mata hatinya buta sehingga tidak memahami kebenarannya. Hatinya bertambah keras sehingga tidak terkesan saat mendengar ancaman ataupun kabar yang baik. Tindakannya zolim, lagi hina, setan menjadi teman setianya dan selalu menyertai dia dalam setiap gerak-geriknya. Allah menjadikan dia lupa terhadap diri dia sendiri sehingga dia tergolong dalam barisan orang-orang yang fasik. Nauzubillah min zalik ya. Di sini Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali ya sahabat Ruli Muslimah Brebes dengan mencampakkan Al-Qur'an ini. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena itu sejatinya bulan Ramadan dijadikan oleh kaum muslim adalah sebagai momen untuk kembali membumikan Al-Quran. Caranya bagaimana? Tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran sekaligus berhukum pada Al-Quran secara kafah, secara menyeluruh. Jika Ramadan saja bisa mulia karena Al-Quran turun di dalamnya, apalagi kita sebagai manusianya. Manusia akan mulia jika semua aktivitas kehidupannya mereka diatur dengan hukum-hukum Al-Quran. Bukan lagi akidahnya sekularistik seperti sekarang ini ya, bukan politik demokrasi, bukan ekonomi kapitalistik, bukan sosial budaya liberalistik, tapi wajib kembali kepada ajaran Islam, yakni akidah dan syariahnya. Ialah Al-Quran yang menjadi cahaya kehidupan. Sini ada sebuah peribahasa yang bagaikan rembulan menarik perhatianmu, memperhatikannya, memancarkannya kepada kedua matamu cahaya yang kuat. Bagaikan matahari di langit dan sinarnya yang menaungi negara-negara di timur dan barat. Masya Allah ya. Sahabat Ruli Muslimah Brebes, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada Ustazah Meti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair katsir kepada Kak Tuti yang telah menyampaikan tausiah pagi hari ini, Ramadan momentum membumikan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, kita kemudian diingatkan kembali bahwa Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan. Salah satu keberkahan yang Allah limpah curahkan kepada kita adalah dengan diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia, terkhusus umat Islam, yang dengannya Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara hak dan batil. Sehingga Ramadan memang layak ya disebut sebagai Syahrul Quran. Nah, namun tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Kak Uti ya, kita jumpai hari ini gitu bahwa keberkahan Al-Quran itu tidak nyata kita rasakan. Nah, kenapa? Karena Al-Quran hari ini itu diabaikan atau dicampakkan. Sehingga sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Furqan ayat 30, bagaimana Rasulullah mengadu kepada Allah tentang keadaan Al-Quran hari ini yang diabaikan atau dicampakkan. Mulai bermasalah dari keyakinan terhadap Al-Qurannya, kemudian mengamalkannya, atau kemudian tidak diterapkan secara kafah atau totalitas di tengah-tengah umat. Sebagaimana di Al-Quran surat Furqan ayat 30, Rasulullah mengadu kepada Allah dan Rasulullah menangis gitu ya, menyampaikan keadaan Al-Quran hari ini yang diabaikan atau dicampakkan. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Inilah keadaan yang kita jumpai hari ini. Bagaimana Al-Quran itu dicampakkan, Al-Quran itu tidak diyakini bahwa itu adalah petunjuk, bahkan kemudian diragukan kebenarannya atau diambil setengah, dibuang yang lainnya gitu. Maka Ramadan ini adalah momen terbaik bagi kita yang kemudian harus menyatakan keimanan dengan membuktikan bahwa
Al-Quran ini adalah petunjuk, penjelas, pembeda antara hak dan batil. Maka tadi diingatkan oleh Kak Uti ya, jadi mari Ramadan ini adalah bulan untuk kita kembali kepada Al-Quran. Kemudian kita harus membacanya, harus menghafalkannya, harus mengamalkannya, dan tentu harus menyebarkannya, serta kemudian mendorong umat punya kesadaran. Mari kita terapkan Al-Quran secara totalitas, secara kafah, sehingga jaminan dari Allah bahwa ketika Al-Quran ini diterapkan secara totalitas, maka akan menjadi rahmat lil alamin, berkah bagi kita semuanya. Baik, demikian yang bisa saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Kak Uti. Semoga kita semuanya tercerahkan dan ada poin yang bisa kita ambil bahwa hari ini kondisinya umat Islam sedang mencampakkan atau mengabaikan Al-Quran. Semoga kita semuanya terdorong untuk kemudian mengajak umat, terkhusus mulai dari kita sendiri untuk kembali kepada Al-Quran. Membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan menyebarkan. Dan menyadarkan kepada umat, mari bersama-sama menerapkan Islam yang ada dalam Al-Quran, yang merupakan petunjuk penjelasan pembeda secara kafah, secara totalitas, yang jaminannya sebagaimana Allah sampaikan di Al-Quran bahwa ketika kaum muslimin atau umat manusia ini secara keseluruhan taat kepada Allah, maka Allah akan limpah curahkan barokah dari atas langit dan bumi. Semoga momen Ramadan kali ini menjadi momen terbaik buat kita. Ada sesuatu yang urgent yang harus kita lakukan, yaitu mendorong umat, mendorong kita semuanya untuk kembali kepada Al-Quran. Baik, saya sampaikan jazakillah khair katsir kepada Kak Uti yang telah menyampaikan tausiah pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada ibu-ibu dan akhwati, jazakumullah khair katsir atas kehadiran di forum tausiah pagi hari ini. Semoga tausiah yang disampaikan atau nasihat tadi yang disampaikan bisa kita ambil pelajarannya dan kita jadikan reminder atau pengingat buat kita semuanya. Baik, kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.